Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 STR Gizi Reguler B akan mempresentasikan mengenai intervensi pemberian suplementasi zat besi pada remaja putri dalam penanganan anemia zat gizi besi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nabila Putri Esa. Yang kedua ada Dian Nur Nadifah. Yang ketiga ada Dinaya Hanun Alamah. Untuk selanjutnya yaitu ada background akan dibacakan oleh saya sendiri. Masa remaja merupakan masa kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan. Kekurangan asupan zat besi dapat menyebabkan anemia pada remaja. Anemia defisiensi besi merupakan defisiensi nutrisi yang paling sering terjadi pada wanita usia reproduksi. Anemia telah dikaitkan dengan dampak buruk jangka panjang terhadap kesehatan. Terdapat beberapa strategi untuk mengobati anemia defisiensi besi, seperti meningkatkan asupan makanan yang kaya akan zat besi. Lalu strategi lainnya yaitu dengan menggunakan suplemen oral yang menyediakan berbagai nutrisi yang tidak dapat dalam makanan dalam dosis yang tinggi untuk mengatasi defisiensi tersebut. Oleh karena itu, dapat diberikan intervensi zat besi asam folat atau IFA dengan pemberian suplementasi IFA secara berkala terbukti mengurangi anemia hingga 35% pada wanita remaja dan dewasa. Untuk selanjutnya ada purpose and AIM. Yang pertama ada purpose, yaitu untuk menilai efektivitas intervensi pemberian suplementasi zat besi dan asam folat atau IFA dalam pencegahan anemia. Untuk AIM-nya, yaitu wanita dengan anemia defisiensi besi yang diberikan intervensi atau suplemen zat besi dalam asam folat atau IFA. Selanjutnya ada Picotti question. P yang pertama yaitu remaja putri dan wanita usia reproduksi yang mengalami defisiensi besi atau sedang menstruasi berusia 10-19 tahun. Untuk I-nya yaitu pemberian nutrisi suplementasi zat besi dan asam folat atau IFA yang diberikan secara mingguan. Untuk C-nya ada efektivitas intervensi diet dibandingkan dengan efektivitas suplementasi, placebo, kontrol, atau pendekatan diet lainnya. Untuk O-nya, peningkatan asupan zat besi dan kadar hemoglobin yang akan dianalisis secara terus-menerus. Untuk T-nya, yaitu durasi intervensi yang diterapkan beragam mulai dari 3 bulan atau kurang hingga 4 atau 5 bulan. Untuk selanjutnya ada synthesis of evidence yang akan dibacakan oleh Dian. Baik, selanjutnya yaitu synthesis of evidence pada jurnal 1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi diet berbasis peningkatan asupan zat besi dan penyerapannya seperti peningkatan vitamin C memberikan efek signifikan terhadap pengobatan anemia defisiensi besi pada wanita usia reproduksi. Vitamin D juga potensial, tetapi memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Sebagian besar penelitian mengonfirmasi intervensi keefektifan, terutama jika mencakup kombinasi peningkatan asupan zat besi dan vitamin C. Pada jurnal 2, penelitian ini menunjukkan bahwa suplementasi mingguan zat besi dan asam folat secara signifikan meningkatkan konsentrasi hemoglobin, ferritin serum, dan folat serum pada remaja perempuan di Ethiopia. Intervensi ini juga mengurangi prevalensi defisiensi zat besi dari 49% menjadi 12% dalam 3 bulan. Pada jurnal 3, studi ini membandingkan suplementasi zat besi asam folat mingguan dengan suplementasi mikronutrien ganda pada remaja. Hasil awal menunjukkan bahwa MMS lebih efektif dalam meningkatkan status gizi dan mengurangi anemia dibandingkan IFA, terutama dalam konteks kekurangan mikronutrien yang luas. Next.
Selanjutnya yaitu outcome. Pada jurnal 1, hasil yang diharapkan dari intervensi diet yang mengatasi anemia defisiensi besi pada wanita usia reproduksi mencakup peningkatan kadar hemoglobin, ferritin serum, dan penurunan prevalensi defisiensi besi. Intervensi yang memadukan peningkatan asupan zat besi dengan mengoptimalkan absorpsi melalui vitamin C secara signifikan efektif dalam memperbaiki status anemia. Dalam banyak kasus, peningkatan kadar hemoglobin dan ferritin menunjukkan keberhasilan diet dalam meningkatkan cadangan besi tubuh dan memperbaiki kesehatan secara keseluruhan. Pada jurnal 2, pada studi ini, suplementasi mingguan zat besi dan asam folat menghasilkan peningkatan signifikan pada kadar hemoglobin, ferritin serum, dan folat serum setelah 3 bulan. Prevalensi defisiensi besi yang awalnya tinggi berhasil ditekan dari 49% menjadi 12%. Selain itu, intervensi ini memperbaiki status gizi dan meningkatkan konsentrasi hemoglobin hingga 1,2 dan ferritin serum hingga 39,1 dan folat serum sebesar 4,10 yang menggambarkan keberhasilan program dalam menanggulangi anemia di kalangan remaja perempuan. Next. Pada jurnal 3, studi ini menunjukkan suplementasi mikronutrien ganda lebih efektif dibandingkan suplementasi zat besi asam folat mingguan dalam meningkatkan status gizi remaja. Peningkatan kadar hemoglobin yang diikuti dengan penurunan prevalensi anemia menunjukkan potensi intervensi ini untuk memperbaiki kesehatan remaja secara luas. Selain itu, keberhasilan program juga terlihat dari peningkatan kehadiran di sekolah dan kinerja akademik yang menjadi indeksi dampak positif pada perkembangan fisik dan mental remaja di wilayah dengan tingkat anemia tinggi. Next. Selanjutnya yaitu measurement plans. Pada jurnal 1, rencana pengukuran dalam penelitian ini melibatkan analisis kadar hemoglobin dan ferritin serum pada awal dan akhir intervensi untuk menentukan efektivitas perubahan pola makan dalam mengatasi anemia defisiensi besi. Pengukuran dilakukan melalui pengambilan sampel darah secara teratur. Selain itu, tingkat kepatuhan peserta terhadap diet yang dianjurkan dipantau untuk memastikan implementasi intervensi berjalan sesuai rencana. Efek samping yang muncul seperti gangguan pencernaan atau kesulitan dalam mengikuti diet juga dievaluasi untuk menilai keberlanjutan intervensi ini. Pada jurnal 2, pengukuran dilakukan dengan memantau perubahan kadar hemoglobin, ferritin serum, dan folat serum sebelum dan sesudah intervensi suplementasi zat besi dan asam folat selama 3 bulan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sampel darah peserta. Selain itu, catatan tentang efek samping seperti mual dan konstipasi disertakan untuk mengevaluasi toleransi terhadap program suplementasi ini. Kepatuhan peserta dalam mengonsumsi WIFAS dipantau melalui catatan distribusi rutin dan laporan dari para peserta. Pada jurnal 3, rencana pengukuran dalam studi ini mencakup pengukuran kadar hemoglobin pada awal dan akhir program menggunakan metode analisis darah. Selain itu, indikator kinerja sekolah seperti kehadiran, nilai ujian, dan tingkat retensi siswa diamati untuk mengevaluasi dampak jangka panjang program terhadap perkembangan kognitif dan fisik peserta. Dokumentasi distribusi suplementasi dan metode pemberian oleh tenaga pengajar atau pihak lain juga dicatat untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan kemungkinan pengembangan program ke tingkat yang lebih luas. Next. Selanjutnya ada metode. Pada jurnal 1, penelitian ini adalah systematic review berdasarkan pedoman Prisma. Pada data dikumpulkan dari database PubMed dan Web of Science untuk uji coba terkontrol acak yang menilai intervensi diet pada wanita usia reproduksi dengan anemia. Analisis difokuskan pada kadar hemoglobin dan ferritin, serta risiko bias dievaluasi menggunakan alat Cochrane. Pada jurnal 2, penelitian ini adalah uji coba terkontrol acak berbasis komunitas di Ethiopia sebanyak 226 remaja perempuan dibagi menjadi 2 kelompok
yaitu suplementasi mingguan zat besi asam folat dan kontrol tanpa intervensi. Hemoglobin ferritin serum dan folat serum diukur sebelum dan sesudah program selama 3 bulan dan analisis efek samping dan kepatuhan. Pada jurnal 3, penelitian ini adalah uji coba terkontrol acak berbasis sekolah di Burkina Faso dan Tanzania. Sebanyak 80 sekolah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu suplementasi mingguan zat besi asam folat, suplementasi mikronutrien harian, dan kontrol. Hemoglobin kehadiran dan nilai akademik diukur sebelum dan sesudah intervensi selama 12 minggu hingga 1 tahun. Next. Selanjutnya ada findings atau temuan. Jadi di jurnal pertama, intervensi diet untuk meningkatkan asupan zat besi dan meningkatkan penyerapan zat besi melalui vitamin C terbukti efektif dalam meningkatkan anemia defisiensi zat besi pada perempuan usia subur. Penelitian menunjukkan bahwa penambahan vitamin C secara bersamaan dengan peningkatan asupan zat besi memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan hanya meningkatkan satu dari keduanya. Selanjutnya dari jurnal kedua, program suplementasi mingguan zat besi dan asam folat atau Weekly Iron Folic Acid Supplementation atau WIFAS selama 3 bulan secara signifikan meningkatkan konsentrasi hemoglobin, serum ferritin, dan folat pada remaja perempuan di Ethiopia Selatan. Proporsi remaja dengan cadangan zat besi menurun drastis dari 45% menjadi 10%, sementara itu tidak ada kasus defisiensi folat pada kelompok intervensi di akhir studi. Pada jurnal ketiga, suplementasi mingguan zat besi dan asam folat atau iron folic acid atau IFA dan suplementasi dengan multivitamin mikronutrien atau multiple mikronutrien supplementation atau MMS efeknya adalah meningkatkan kadar hemoglobin dan menurunkan prevalensi anemia pada remaja di Burkina Faso dan Tanzania. Suplementasi MMS mungkin lebih efektif dibandingkan IFA karena mencakup kebutuhan mikronutrien lainnya yang sering kali juga kurang dalam populasi ini. Selanjutnya ada investigation of practice yang jurnal pertama itu perempuan dengan anemia defisiensi zat besi perlu diberikan panduan konsumsi makanan yang meningkatkan asupan zat besi dan vitamin C seperti daging merah, ayam, ikan, dan buah jeruk. Untuk intervensi jangka panjang, fokus pada modifikasi pola makan lebih diutamakan dibandingkan suplemen dosis tinggi karena dapat mengurangi risiko efek samping gastrointestinal. Pada jurnal kedua, program WIFAS berbasis masyarakat dapat memperluas sebagai strategi nasional untuk mengurangi prevalensi anemia dan defisiensi mikronutrien pada remaja perempuan di wilayah dengan prevalensi tinggi. Pemantauan secara rutin diperlukan untuk mengidentifikasi potensi efek samping dan mengoptimalkan kepatuhan peserta. Program ini juga mencakup edukasi gizi untuk mendorong konsumsi makanan kaya zat besi dan folat. Pada jurnal ketiga, pendekatan berbasis sekolah dapat digunakan untuk memperluas program suplementasi mikronutrien ke seluruh negara melalui infrastruktur pendidikan yang sudah ada. Pemerintah perlu merancang program yang juga mencakup remaja yang tidak bersekolah, mengintegrasikan MS dengan pendidikan sanitasi, kebiasaan makan sehat, dan kontrol malaria untuk wilayah endemik dapat memaksimalkan manfaat kesehatan, memberikan edukasi gizi yang relevan kepada siswa. Kesimpulannya, intervensi suplementasi zat besi dan asam folat atau IFA terbukti efektif dalam menangani anemia defisiensi besi pada remaja putri dan wanita usia reproduksi. Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi IFA mampu meningkatkan kadar hemoglobin, ferritin serum, dan folat serum secara signifikan, serta menurunkan prevalensi anemia. Pendekatan berbasis diet dengan meningkatkan asupan zat besi dan memperbaiki penyerapan melalui konsumsi vitamin C juga memberikan hasil yang positif. Kombinasi pendekatan ini dengan suplementasi multimikronutrien menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan zat besi secara keseluruhan.
Dokter yang berbasis komunitas atau sekolah direkomendasikan untuk memperluas implementasi dengan mencakup edukasi gizi dan pemantauan efek samping guna memastikan keberlanjutan dan kepatuhan peserta. Berikut adalah referensi jurnal yang kami gunakan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar pada link YouTube yang akan kita upload. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 Start Gizi Reguler B akan mempresentasikan mengenai intervensi pemberian formula WHO dalam penanganan gizi buruk pada balita. Sebelumnya kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nabila Putresa. Yang kedua ada Dian Nurnadifa. Yang ketiga ada Denaya Hanun Alamah. Selanjutnya ada background pada presentasi ini, yaitu malnutrisi merupakan salah satu masalah gizi buruk yang dialami pada anak berusia di bawah 5 tahun. Malnutrisi disebabkan karena kurangnya asupan zat gizi mikro dan kurangnya pemberian ASI. Infeksi seperti diare, campak, pneumonia lebih sering menyerang anak-anak yang kekurangan gizi. Untuk mengelola hal tersebut pada anak yang malnutrisi, diterapkanlah makanan terapeutik atau RUTF. Makanan terapeutik merupakan makanan siap pakai yang berasal dari produk rumahan karena kemasannya yang kering dan tertutup rapat, sehingga resiko kontaminasi dengan bakteri sangat rendah. Makanan siap pakai mengandung nutrisi seperti kacang tanah, mentega, gula, dan susu bubuk. Ada berbagai jenis RUTF, tetapi yang paling banyak digunakan yaitu jenis F75 dan F100. Makanan ini dikaitkan dengan peningkatan berat badan yang cepat pada anak-anak yang kekurangan gizi. Selanjutnya ada purpose and aim. Untuk purpose-nya yaitu untuk menentukan kemanjuran dan keamanan penggunaan RUTF F75 dan F100 dalam manajemen terapi diet malnutrisi. Untuk AIM-nya yaitu anak di bawah 5 tahun dengan berat badan kurang yang diberikan makanan terapi atau RUTF jenis F75 dan F100. Untuk equity question-nya, untuk P-nya, anak-anak berusia lebih dari 6 bulan dengan diagnosis kekurangan gizi akut atau malnutrisi berat. Untuk I-nya, makanan terapeuti atau RUTF jenis F75 dan F100 sebagai diet rehabilitasi. Untuk C-nya, terapi standar menggunakan formula F100 dibandingkan dengan F100 yang diencerkan dan formula bayi. Untuk O-nya, kemanjuran dalam rehabilitasi dengan penambahan berat badan, peningkatan status gizi, pemulihan nutrisi, dan penurunan angka kematian. Untuk T-nya, yaitu durasi intervensi yang diberikan mulai dari 2 sampai 8 minggu. Untuk selanjutnya, yaitu ada synthesis of evidence yang akan dibacakan oleh Dian. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu synthesis of evidence pada jurnal 1, penelitian oleh Abu Al-Fatuh, peneliti kemanjuran terapi berbasis rumah menggunakan makanan terapi siap pakai RUTF dibandingkan terapi standar F100 untuk mengobati anak-anak kekurangan gizi.
Temuan menunjukkan bahwa anak-anak yang menerima RUTF memiliki tingkat pemulihan yang jauh lebih tinggi, 85,7% dibandingkan dengan mereka yang menerima F100, 57,2%. Selain itu, tingkat kenaikan berat badan lebih besar pada kelompok RUTF 5,8 kilo per gram per kg per hari dibandingkan dengan kelompok F100 3,37 gram per kilogram per hari selama periode 8 minggu. Pada jurnal 2, penelitian ini menunjukkan bahwa F100 dan F100D memberikan hasil rehabilitasi yang lebih baik dibandingkan dengan susu formula bayi dalam hal kenaikan berat badan dan waktu pemulihan. Meski F100 memiliki PRSL lebih tinggi, parameter biokimia tetap berada pada kisaran normal, menunjukkan bahwa F100 aman digunakan pada bayi dengan malnutrisi akut berat. Hal ini mendukung penggunaan F100 sebagai standar terapi pada fase rehabilitasi bayi di bawah 6 bulan. Pada jurnal 3, jurnal ini membahas perbandingan efektivitas formula F75 standar dengan formula F75 yang dimodifikasi. Bebas laktosa dan rendah karbohidrat pada anak-anak yang dirawat dengan gizi buruk akut berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah MF75 dapat mempercepat stabilisasi dan mengurangi komplikasi seperti diare, malabsorpsi karbohidrat, dan sindrom refeeding. Next. Selanjutnya ada metode. Pada jurnal 1, penelitian ini merupakan studi intervensi dan desain uji klinik acak yang dilakukan di Rumah Sakit Universitas Zagasik sebanyak 56 anak malnutrisi berusia 12 sampai 48 bulan dibagi secara acak menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menerima terapi standar F100 dan kelompok lainnya menerima terapi berbasis rumah tangga dan RUTF. Kriteria inklusi mencakup anak-anak dengan malnutrisi sedang hingga berat dan nafsu makan yang baik. Pengukuran dilakukan setiap 2 minggu untuk menilai berat badan, tinggi badan, dan MOAC. Pada jurnal 2, penelitian ini adalah uji klinik acak tersamar ganda yang melibatkan 153 bayi di bawah 6 bulan dengan malnutrisi akut berat. Dilakukan di unit rehabilitasi gizi Dhaka, Bangladesh. Bayi secara acak dibagi menjadi 3 kelompok untuk menerima F100, F100D atau susu formula bayi. Dia diberikan selama fase rehabilitasi setelah stabilisasi awal menggunakan F75. Asupan makanan berat badan dan parameter biokimia dipantau selama masa rehabilitasi bayi mencapai kenaikan berat badan 15% atau Z-score berat badan terhadap panjang badan lebih sama dengan -2. Pada jurnal 3, penelitian ini merupakan uji klinik acak tersamar ganda yang dilakukan di 3 rumah sakit di Kenya dan Malawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas formula F75 standar dibandingkan dengan formula F75 dimodifikasi, bebas laktosa dan rendah karbohidrat pada anak-anak dan gizi buruk akut berat yang mengalami komplikasi medis. Next. Selanjutnya yaitu measurement plans. Pada jurnal 1, pengukuran meliputi evaluasi antropometri seperti berat badan, panjang badan, dan lingkar lengan atas yang dilakukan setiap 2 minggu selama 8 minggu. Data dianalisis menggunakan WHO Antro 2005 untuk menghitung Z-score berat badan terhadap tinggi badan. Penelitian berat badan rata-rata dihitung berdasarkan perubahan berat badan dari baseline hingga akhir penelitian. Data dianalisis dengan perangkat lunak SPSS menggunakan uji T dan uji Mann-Whitney untuk membandingkan rata-rata antar kelompok. Pada jurnal 2, pengukuran meliputi analisis antropometri harian untuk berat badan dan mingguan untuk panjang badan serta pengukuran biokimia pada hari ke-1, hari ke-2, dan hari ke-7 untuk memantau parameter seperti natrium serum, osmolatitas urin, dan PRSL. Asupan makanan dihitung berdasarkan jumlah yang dikonsumsi setiap hari, dan data dianalisis menggunakan uji C kuadrat dan ANOVA. Semua parameter diukur di laboratorium standar menggunakan metode valid. Pada jurnal 3, penelitian ini menggunakan pengukuran klinis berupa pemantauan harian kriteria stabilisasi WHO dan pencatatan efek samping seperti diare.
penelitian laboratorium mencakup analisis biokimia darah seperti fosfat dan natrium, serta osmolaritas dan komposisi tinja untuk menentukan jenis diare. Analisis data dilakukan dengan regresi cost untuk waktu stabilisasi dan model zero inflated negatif binomial untuk outcome sekunder seperti jumlah hari diare. Next. Selanjutnya yaitu outcome. Pada jurnal 1, peningkatan berat badan anak dengan malnutrisi sedang dan berat dibandingkan terapi standar dengan F100. Outcome primer adalah tingkat pemulihan yang diukur dengan pencapaian Z-score berat badan terhadap tinggi badan lebih 2 pada akhir penelitian. 85% anak dalam kelompok RUTF mencapai tingkat pemulihan, dibandingkan 52,2% dalam kelompok F100. Outcome sekunder mencakup tingkat kenaikan berat badan harian, di mana kelompok RUTF menunjukkan rata-rata kenaikan 5,0 gram per kg per hari dibandingkan 3,37 gram per kilogram per hari pada kelompok F100. Tidak ada efek samping yang signifikan dilaporkan terkait penggunaan RUTF. Pada jurnal 2, penelitian ini menunjukkan bahwa F100 dan F100 yang diajarkan F100D lebih efektif dibandingkan susu formula bayi dalam fase rehabilitasi malnutrisi akut berat pada bayi di bawah 6 bulan. Outcome primer adalah tingkat kenaikan berat badan harian dengan F100 menunjukkan kenaikan rata-rata 11,4 gram per kilogram per hari dan F100D sebesar 10,9 gram per kilogram per hari, dibandingkan susu formula bayi sebesar 8,4 gram per kilogram per hari. Outcome sekunder meliputi potensi beban larutan ginjal, di mana F100 memiliki nilai tertinggi terapi tetap berada pada kisaran aman, serta durasi rehabilitasi di mana F100 memiliki waktu pemulihan lebih singkat. Pada jurnal 3, outcome primer penelitian ini adalah waktu menuju stabilitas klinis yang mencakup hilangnya tanda bahaya WHO, berkurangnya edema, dan kemampuan mengonsumsi pakan F75 yang diresepkan. Outcome sekunder meliputi angka kematian, jumlah hari dengan gejala seperti diare dan muntah, perubahan biokimia darah, fosfat, natrium, dan kalium, serta durasi rawat inap dan efek samping serius. Evaluasi ini bertujuan membandingkan efektivitas F75 modifikasi dan F75 standar dalam mempercepat stabilisasi dan mengurangi komplikasi pada anak-anak dengan gizi buruk akut. Next. Selanjutnya ada finding. Di jurnal pertama, anak-anak yang menerima terapi hipertensi lemah menggunakan terapi terapeutik atau RUTF menunjukkan tingkat pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menerima terapi standar F1. Tingkat penambahan berat badan harian lebih tinggi pada kelompok RUTF dibandingkan dengan kelompok F1. Lalu tidak ditemukan adanya efek samping yang terkait dengan penggunaan RUTF dan penerimaan produk oleh anak-anak cukup baik. Selanjutnya, pada jurnal 2, bayi yang diberi F100 menunjukkan tingkat kenaikan berat badan harian lebih tinggi dibandingkan dengan yang menerima formula bayi. Bayi yang menerima F100 pulih lebih cepat dibandingkan dengan formula bayi. Beban larutan ginjal lebih tinggi pada kelompok F100 dibandingkan formula bayi, tapi semua parameter serum elektrolit dan urin berada dalam rentang normal. Hal ini menunjukkan tidak ada resiko dehidrasi hipernatremia selama penelitian. Selanjutnya jurnal ketiga, formula MF75 atau obat dan rendah karbohidrat tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam waktu stabilisasi dibandingnya formula F75 standar pada anak-anak dengan malnutrisi akut berat yang dirawat di rumah sakit. Tidak ditemukan perbedaan dalam angka kematian, durasi diare, atau parameter biokimia seperti konsentrasi serum, natrium, kalium, dan fosfat antara kedua kelompok. Selanjutnya, implication protocol di jurnal pertama, RUTF dapat diadopsi sebagai alternatif utama untuk manajemen malnutrisi anak karena lebih efektif meningkatkan berat badan dan memperbaiki gizi dalam waktu singkat dibandingkan terapi standar. Tapi bekerjasama menggunakan RUTF menawarkan pendekatan yang lebih bisa diakses, hemat biaya, dan melakukan pemulihan yang lebih cepat, terutama di daerah dengan sumber daya kesehatan terbatas.
Untuk jurnal kedua, S1 dapat digunakan dengan aman sebagai rehabilitasi untuk bayi di bawah 6 bulan dengan malnutrisi akut berat. Tidak diperlukan formulasi alternatif dengan menggunakan ekstraksi yang sama untuk semua bayi dan anak dengan sensor akut malnutrition. Proses pelatihan bayi tenaga kesehatan menjadi lebih sederhana dan mudah terapkan. Dalam lingkungan terkendali seperti rumah sakit, S1 memberikan hasil yang optimal dengan waktu pemulihan lebih singkat sehingga dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Untuk jurnal ketiga, formulasi jumlah standar saat dan dapat digunakan sebagai formula stabilisasi pada anak-anak dengan malnutrisi akut berat, termasuk yang mengalami diare tanpa memerlukan modifikasi seperti pengurangan karbohidrat atau penghapusan laktosa. Mengingat diare osmotik merupakan perilaku umum pada anak-anak dengan malnutrisi akut berat, perlu dikembangkan strategi penambahan untuk menangani masalah absorpsi karbohidrat tanpa mengganti formula SPC5. Kesimpulannya, formula SPC5 dan SLU sebagai terapi gizi pada anak dengan malnutrisi akut berat terbukti efektif dalam meningkatkan berat badan dan saldo gizi dengan hasil yang optimal, terutama lingkungan rumah sakit. Formula S75 digunakan pada tahap stabilisasi awal, sementara S100 diterapkan selama rehabilitasi. Menunjukkan kemampuan pemulihan yang baik dengan risiko efek samping minimal. Selain itu, residu terapeutik atau RSF memberikan alternatif edukasi di rumah yang lebih praktis dan hemat biaya, dengan tingkat kemudahan berat badan hari lebih tinggi dibandingkan terapi standar. Strategi ini menjadi solusi penting dalam mengatasi malnutrisi pada anak, terutama di wilayah dengan sumber daya terbatas. Berikut adalah referensi jurnal yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa ditulis di kolom komentar pada link YouTube yang akan kita upload. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.